Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Rudi menjabat sebagai Wakil Menteri ESDM yang sebelumnya dipegang oleh almarhum Wijayono Parto Widakdo. Rudi diangkat sebagai Kepala SKK Migas sejak pertengahan tahun ini. Pemilihan Rudi Rubiandini sebagai Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dinilai sebagai pilihan yang pas karena Rudi dinilai memiliki pengetahuan untuk memajukan energi dan sumber daya mineral di Indonesia. Pria kelahiran Tasikmalaya 9 Februari 1962 ini adalah alumnus Teknik Perminyakan Institut Teknologi Bandung, sama dengan almarhum Menteri ESDM Wijayono Parto Widakdo, alumnus jurusan Teknik Perminyakan ITB. Rudi Rubiandini sempat meneruskan studinya di Technische Universität Clausthal, Jerman, di mana ia memperoleh gelar Doctor of Philosophy atau PhD. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi dari SKK Migas, saat ini kita sudah terhubung bersama Kepala Humas SKK Migas, Elan Biantoro. Selamat pagi, Pak Elan. Selamat pagi, Pak. Ya, dengan Leonard Samosir di Studio Metro TV, Pak Elan. Selamat pagi, Pak Leonard Samosir. Selamat pagi para pemirsa. Ya, Pak Elan, informasi yang kami dapat dari KPK, dari juru bicara KPK Johan Budi, mengatakan bahwa KPK menangkap Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini bersama 2 orang dari pihak swasta berinisial S dan C. Informasi apa yang bisa disampaikan SKK Migas terkait hal ini, Pak Elan? Ya, kami pun menerima informasi ini pun belum resmi. Jadi kami dapat informasi dari media dan berbagai macam telepon dari kalangan berbagai khalayak. Dan kejadiannya diinformasikan dini hari tadi. Sehingga saat ini informasi yang kami dapatkan ya baru bahwa misalnya Pak Kepala SKK Migas, Pak Rudi Rubiandini ditangkap oleh KPK. Kami sedang mencoba berkoordinasi di dalam apa yang sedang terjadi dan informasi ini sedang kita kumpulkan. Nanti kami akan mengeluarkan statement resmi seperti apa. Namun sejauh ini SKK Migas tetap akan berlangsung kegiatannya seperti biasa dan tidak terpengaruh dengan berita tersebut. Ya, mungkin boleh dijelaskan sedikit kepada para pemirsa, Pak Elan, bagaimana mekanisme pengambilan keputusan di SKK Migas, karena baru saja Anda mengatakan walaupun Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini ditangkap KPK, operasional SKK Migas masih akan berjalan. Siapa yang akan mengambil keputusan kalau Pak Rudi ini ditangkap KPK, Pak? Ya, memang di dalam manajemen di SKK Migas, kegiatan operasional migas itu kan sangat kompleks dan luas ya, mulai dari Sabang sampai Merauke, dan kegiatannya sudah dibagi-bagi, didistribusi yang sesuai dengan otorisasi dan kewenangan masing-masing, sesuai dengan kapasitasnya. Kapasitas seorang Kepala SKK Migas memang sangat tinggi dan strategis. Untuk saat ini kebetulan suasana masih dekat dengan Hari Raya, kita belum ada keputusan-keputusan yang menunggu dan strategis yang harus diputuskan oleh seorang pimpinan setingkat Kepala SKK Migas. Sehingga operasional sehari-hari lah yang sedang dilaksanakan sehari ini dan tidak terpengaruh dengan peristiwa saat ini. Baik, Pak Elan, informasi yang kami dapat adalah Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena diduga menerima uang suap dari sebuah perusahaan migas asing. Disebut-sebut nama Kernel Oil. Apakah Anda mengetahui informasi tentang ini, Pak Elan? Untuk Kernel Oil saya cukup pernah mendengar ya, walaupun saya tidak kenal. Kami di kalangan perminyakan cukup paham lah network kami dengan Kernel Oil. Namun apakah peristiwa ini terjadi penyuapan dan sebagainya, terus terang kami tidak paham. Tidak mendapatkan informasinya. Kemudian peristiwa apakah benar diduga ataupun sudah terbukti tertangkap tangan, itu yang kita tidak tahu. Karena kalau belum ada bukti tentunya belum ada penangkapan begitu. Iya, Pak, yang kita tidak tahu. Pak Elan, mungkin Anda bisa jelaskan apakah saat ini ada semacam kontrak kerjasama KKS yang sedang dikerjakan atau sedang dinegosiasikan antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan lain, katakanlah Kernel Oil, yang saat ini sedang ditangani oleh SKK Migas, sehingga mungkin informasi ini bisa membantu juga, Pak Elan? Setahu saya Kernel Oil bukan operator ya.
Oke. dan belum melakukan kontrak kerjasama dengan SKK Migas. Kalaupun mereka berpartisipasi sebagai partnership dengan operator yang lain mungkin. Namun Kernel ini cukup kita kenal saat ini. Kita sering mendengar namanya, namun kita belum pernah mendapatkan hubungan bisnis secara langsung dengan Kernel Oil. Baik, melihat apa yang terjadi sekarang Pak Elan dengan tidak adanya kepala SK Migas di tempat untuk melaksanakan tugas, apakah ada pelaksana tugas sementara yang ditunjuk oleh SKK Migas untuk melaksanakan fungsi dari kepala SKK Migas, Pak Elan? Ya, kebetulan wakil kepala adalah Pak Yohanes Wijonarto sedang cuti, Pak. Memang kami saat ini sedang berkoordinasi dengan para pimpinan yang ada di Jakarta, yaitu sekretaris SKK Migas dengan para deputi yang lain. Kita sedang berkoordinasi untuk menentukan siapa PIC yang sementara akan menjadi acting pengganti pimpinan yang sekarang ini sedang mendapatkan masalah. Gitu. Baik, Pak Elan, mengenai kegiatan operasional sehari-hari di SKK Migas, sudah mulai bekerja lagi ya Pak setelah libur Hari Raya Idul Fitri, Pak? Iya, betul. Sejak hari Senin semua sudah on, meeting-meeting sudah mulai ramai lagi sejak hari Senin kemarin, dan kebetulan pagi ini pun kami sudah punya acara juga untuk bersama dengan para stakeholder begitu. Jadi segala sesuatunya tetap berjalan seperti biasa, tidak terpengaruh dengan peristiwa dan berita yang kita dapatkan dini hari tadi. Kita tidak akan pengaruh untuk itu, dan kita akan jalan terus, Pak. Baik, Pak Elan Biantoro, kami terus menantikan informasi lanjutan dari kasus ini. Pak Elan, untuk sementara terima kasih untuk kesediaan Anda memberikan informasi bagi Metro TV. Selamat pagi, Pak Elan Biantoro. Terima kasih, Pak Leonardo. Pemirsa, kami ulang sekali lagi bahwa pada sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat kemarin malam, Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini bersama 2 orang dari pihak swasta dengan inisial S dan C ditangkap oleh tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di kediamannya, dan bersama 3 orang ini dibawa pula beberapa dokumen dan juga sebuah tas hitam oleh KPK ke rutan KPK di Kuningan, Jakarta. Diduga Kepala SKK Migas menerima uang suap dari sebuah perusahaan migas asing yang disebut-sebut Kernel Oil. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama pengamat migas, Kurtubi. Pak Kurtubi, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Leonard Samosir di Metro TV, Pak Kurtubi. Ya. Pak Kurtubi, Anda sudah mendengar informasi ditangkapnya Kepala SKK Migas ini, Pak, tadi malam oleh KPK? Iya, tadi saya juga dengar dari televisi, dari Metro antara lain. Baik, kalau melihat apa yang terjadi, Pak Kurtubi, memang kita tetap mengedepankan praduga tidak bersalah. Tetapi ketika mungkin katakanlah belajar dari pengalaman sebelumnya, baik di Indonesia maupun di negara lain, modus seperti apa yang mungkin dilakukan oleh operator ataupun perusahaan migas dalam berkolusi ataupun melaksanakan korupsi suap dengan otoritas di negara masing-masing, Pak Kurtubi. Mungkin Anda bisa jelaskan. Ya, kita ketahui memang sektor migas ini kan sektor yang sangat padat dengan modal ya, karena memang menyangkut bisnis ratusan miliar dolar ataukah ribuan triliun rupiah kalau boleh dibilang begitu, di mana pelaku-pelaku usahanya ini sebagian besar kontraktor-kontraktor asing ya, tentunya sebagai perusahaan migas yang mencari untung, kontraktor asing ini seringkali menggunakan segala cara untuk bisa mencapai tujuannya. Terlebih di dalam sistem perminyakan nasional saat ini, saya berulang-ulang katakan, sistem yang sekarang ini sistem yang sangat busuk, yang sangat buruk, di mana sistem ini membuka peluang yang begitu lebar terjadinya kolusi, terjadinya penyelewengan, penyogokan, dan seterusnya oleh pelaku usaha perminyakan, baik kontraktor asing maupun pihak
perusahaan-perusahaan pemasok barang dan jasa ke perusahaan-perusahaan asing itu. Ya, Pak Qurtubi, tapi kan SKK Migas ini sudah dalam bentuk format baru, Pak, setelah dibubarkannya BPH Migas. Apakah ini bukan berarti tata kelola perusahaan atau good corporate governance-nya sudah lebih bagus, Pak, dalam mengelola katakanlah kontrak-kontrak migas di Indonesia setelah adanya SKK Migas ini, Pak Qurtubi? Saya berpendapat justru pembubaran BP Migas lalu diganti dengan SKK Migas yang dibentuk atas dasar SK Presiden, ya justru ini tambah buruk, tambah akan merugikan rakyat Indonesia. Kenapa buruk, Pak? Buruk karena ini keduanya sama-sama bertentangan dengan konstitusi. Baik BP Migas maupun SKK Migas itu bukan perusahaan, itu lembaga pemerintah yang lebih SKK Migas ini sekarang bergerak tidak ada dasar hukumnya karena semua pasal-pasal di Undang-Undang Migas yang menyangkut cara pengelolaan sektor hulu yang terkait dengan BP Migas dulu itu sudah dinyatakan dicabut oleh MK. Sebenarnya saat ini kita pada situasi yang amat sangat darurat karena terjadi dua kevakuman sekaligus pasca pembubaran BP Migas. Pertama, kevakuman sisi hukum. Saya katakan tadi ada sekitar 17 pasal Undang-Undang Migas yang mengatur tata kelola sektor hulu sudah dicabut oleh MK. Ingat, itu undang-undang sudah dicabut. Nggak bisa diganti kesetaraannya dengan peraturan presiden. Ya, satu itu kevakuman hukum, dan dua saya berpendapat terjadi kevakuman institusi sebenarnya setelah BP Migas dibubarkan. SKK Migas ini dilahirkan atas dasar surat keputusan presiden, itu tidak sebanding. Jadi ini sebenarnya terjadi kevakuman hukum, kevakuman besar sekaligus terjadi dalam industri migas nasional. Lebih-lebih SKK Migas ini fotokopi dari BP Migas. Baik. Ya, Pak Qurtubi, kalau Anda melihat dugaan penyuapan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan migas, ini masih dugaan ya Pak Qurtubi, kepada pimpinan SKK Migas, kira-kira apa Pak motif penyuapan ini? Apakah tadi Pak Elan Biantoro, Kepala Humas SKK Migas mengatakan perusahaan asing yang disebut-sebut Kenal Oil itu belum menjadi operator di Indonesia. Kalau memang benar mereka melakukan upaya penyuapan, apa modusnya, Pak? Kemungkinan perusahaan asing ini ingin memperoleh kalau dia sudah tanda tangan kontrak dengan BP Migas, dia ingin agar POD-nya, Plan of Development, rencana-rencana kerjanya, rencana-rencana apa yang mau dikerjakan dalam 1 tahun, itu bisa lebih cepat digolkan oleh BP Migas, atau usulan pembiayaan pengembangan lapangan yang diusulkan oleh perusahaan ini misalnya, segera digolkan oleh BP Migas secepatnya, dan ada motivasi di mana ada kecenderungan di mana biaya-biaya yang dikeluarkan, biaya operasi, biaya pengembangan itu kecenderungannya itu selalu di markup. Dan ini sulit dikontrol oleh BP Migas. Karena apa? Karena BP Migas itu bukan perusahaan, dia tidak punya pengalaman mengebor, tidak punya pengalaman sewa rig, sehingga biaya-biaya itu dengan seenaknya, dengan gampang sekali bisa di markup. Nah, lebih parah lagi sebelumnya BP Migas itu tidak punya komisaris. Nah, sekarang kita dengar ada komisaris juga tidak kita dengar siapa komisaris SKK Migas yang bisa menegur kepala BP Migas ini. Baik. Pokoknya sistem yang sekarang sistem busuk, sistem merugikan negara. Sayang sekali momen pembubaran BP Migas tidak segera diikuti dengan pencabutan Undang-Undang Migas oleh Presiden melalui Perpu misalnya, itu tidak dilakukan. Tapi melanjutkan sistem yang salah ini. Nah, kita khawatir juga ada perusahaan-perusahaan minyak besar yang ingin memperpanjang kontrak misalnya, rawan sekali terhadap penyogokan di situ. Baik Pak Qurtubi, terima kasih Pak untuk pandangan dari Anda pagi ini. Selamat pagi Pak Qurtubi.
Dan pemirsa, baru saja kita mengikuti pemaparan dari pengamat minyak dan gas Kurtubi yang mengatakan bahwa memang untuk saat ini meskipun BP Migas sudah berubah menjadi SKK Migas, tetapi sistem perizinan dan juga sistem hukum menjadi dasar hukum bagi SKK Migas tidak ada. Kurang harusnya ketika berhadapan dengan bisnis atau pengusaha migas baik lokal maupun asing, pemerintah tidak menggunakan tangan pemerintahnya, apakah itu berbentuk BP Migas atau SKK Migas. Dan pemirsa, kita akan jeda sesaat, tetaplah bersama kami, Metro TV akan kembali dengan breaking news sesaat lagi.